Saya jadi ingat seminar saya sama Ibu Cun ya, waktu di gereja Teresia. Kita kasih judul seminarnya, haruskah mukjizat terjadi dalam hidup kita ketika kita punya problem, ketika kita punya sakit gitu ya. Oke, kita dapat sharing kesaksian yang indah dari Bu Meike tentang bagaimana Tuhan menurunkan mukjizat kepada dia dengan berbagai cara. Tapi waktu itu seminar kita di gereja Teresia persis kayak gini di dalam gereja, haruskah mukjizat terjadi dalam hidup kita. Ketika session tanya jawab, ada ibu-ibu yang nanya sama saya, Romo, kenapa romo-romo di gereja Katolik cuma sedikit yang sakti katanya. Maksudnya sakti apa Bu? Punya karunia penyembuhan. Wes. Terus saya tanya balik, emang menurut ibu romo-romo yang punya karunia penyembuhan itu siapa aja di dalam gereja Katolik? Dia ngeluarin kertas loh. Dia baca daftar romo yang sakti menurut dia. 1, Romo Yohanes Indra Kusuma, cocok saya bilang. 2, Romo Rohadi, cocok. Terus yang ketiga Romo Somar. Terus saya tanya, Somar yang mana? Yang tua atau yang muda? Oh pokoknya asal namanya Somar sakti Romo, kata dia. Terus saya tunggu nama saya nggak muncul. Apalagi nama Romo Kosmas ya, nggak kesebut di situ. Kok nama saya nggak ada? Saya bilang gitu. Tapi ini kan kecenderungan kita ya. Kita melihat ketika kita punya problem, mukjizat itulah yang pertama-tama kita kejar. Sekarang ini kalau Anda lihat konten-konten ketika orang Katolik habis kunjungan paus, apa isinya? Bersyukur bisa salaman, ada yang nyegat di jalan terus bener-bener dapat berkat, mobilnya mau minggir dan dia berani maju, aduh bisa nangis-nangis tuh kan. Tapi ada juga kan yang bisa salaman mungkin karena dia nyumbang 500 juta, 1 miliar, 2 miliar, lalu dapat surat khusus sehingga dia bisa ke sono, bisa ke belakang panggung dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, yang dapat berkat apakah hanya orang yang bisa salaman sama paus? Apakah yang bisa sungkem depan paus sampai nangis-nangis? Apakah yang dapat berkat kriterianya itu? Apakah yang diberkati Tuhan hanya yang ketika sakit lalu dapat mukjizat ini dan itu lalu bisa kuat sampai sekarang? Apakah yang begitu? Berapa banyak yang nggak dapat gelang? Berapa banyak orang di daerah yang cuma bisa nonton dari jauh aja udah merasa terharu gitu ya. Itu pun bagi saya berkat Tuhan jangan dibatasi dengan apa yang kita inginkan kita bisa dapat gitu loh. Bagi saya ada penderitaan-penderitaan, persoalan-persoalan yang mungkin harus kita bawa mati loh. Nggak selesai di dunia ini, tapi memang harus kita bawa mati. Ini hanya sekedar sharing ya. Tahun lalu ibu saya meninggal dunia bulan Juni ya. Pendarahan terus depan belakang. Jadi ususnya itu parah sekali pokoknya keadaan ususnya. Depan pendarahan, belakang juga pendarahan. Transfusi terus. Lalu dokter mengatakan, Romo pilihan pertama operasi. Tapi kalau dioperasi itu namanya mempercepat kematian ibu, kata dia. Mungkin akan mati di meja operasi, kata dokter. Ya udah dok, saya sama kakak adik saya sepakat nggak usah operasi. Yang kedua, ada obat Romo yang sekali suntik itu 20 juta. Tapi kita nggak tahu efektivitasnya berapa puluh persen, kita nggak bisa jamin. Tapi ini obat yang cukup terkenal dan sebagainya lah. Terus yang ketiga, nggak dikasih obat itu, hanya transfusi aja. Yang keempat sudah nggak ditransfusi, keluarga cuma menemani sampai ibu saya selesai. Saya berembuk sama kakak adik saya, pokoknya kita lakukan yang terbaik buat ibu. Sekali suntik 20 juta, sekali suntik 20 juta. Jadi itu untuk obat itu aja habis 300-an juta waktu itu ya. Nah, ketika kita keputusan meminta rahmat Tuhan supaya ibu sembuh dengan pengobatan itu, malamnya saya pulang di kamar saya. Sambil berdoa, saya bikin apa? Saya bikin buku Misa Requiem kematian ibu saya.
Jadi di satu sisi, ini mungkin kayak orang split personality kali ya. Orang yang satu sisi berjuang minta kesembuhan, saya akan melakukan apapun yang terbaik untuk ibu saya. Tapi satu sisi yang lain, saya langsung bikin buku misa requiem kematian ibu saya. Karena saya punya keyakinan bahwa ada penderitaan yang gak bisa kita selesaikan di dunia ini. Mungkin harus ada penderitaan yang harus berakhir pada kematian. Dan siapa yang diberkati bukan berarti yang sembuh lalu lebih diberkati daripada yang meninggal dunia. Menurut saya ini cara pandang iman yang harus kita seimbangkan. Karena kalau enggak, nanti kita merasa yang diberkati Tuhan hanya yang hidupnya sejahtera, yang hidupnya makmur, yang bisa nyumbang ke panitia paus MM-an, bisa datang berlutut dapat rosario dan blessing langsung dari paus. Sedangkan orang-orang biasa, umat Katolik yang biasa, saya nggak dapat berkat itu, lalu merasa kecil hati. Nggak gitu menurut saya. Saya ketemu Pak Pendeta Gilbert, ini cerita klasik saya sebetulnya ya. Jumat pertama yang Katolik misa sama saya, yang Kristen sama Pak Pendeta Gilbert. Udah jelas zaman dulu Bucun kan ngelihat saya sejak saya tahun 2003 lah di katedral. Bucun dulu ngangkat saya jadi moderator komunitas Thomas, itu agak nggak ikhlas sebetulnya. Karena dulu awalnya moderatornya dia itu adalah Romo Adri Budi MSC. Anda lihat kan, kalau Anda kenal Romo Adri Budi itu kan kayak Taipan bos besar gitu kan, gayanya keren Romo Adri Budi. Ketika mereka komunitas Thomas ditinggal Romo Adri Budi, itu bingung mau cari moderator. Entah gimana, coba Bucun yang cerita dah. Betapa dia itu kayaknya nggak rela saya jadi moderator Thomas waktu itu. Aku nggak ngomong begitu. Coba yang benar gimana? Saya ini nggak kenal Romo Yus, nggak kenal. Karena saya cuman gereja melulu gitu ya. Tapi waktu Romo Adri pergi, kita mesti cari moderator. Terus ada satu anak bilang Romo Yus, 2 orang Romo Yus gitulah gitu. Udah 2-3 orang aku percaya itu bisa ada berapa nama, tapi Romo Yus ini paling sering disebut sama anak-anak. Tapi belum lihat bentuknya belum kan? Pernah lihat bentuk. Satu hari kemana gitu dong? Katedral, kantor saya. Oh ke kantor gitu ya. Ada apalah aku nggak tahu. Jadi aku ikut aja sama anak-anak. Mami lihat si Romo Yus. Buset deh gue lihat Romo Yus. Pakai sendal, jinnya diinjak-injak. Udah lusuh. Kaosnya lusuh. Kaosnya lusuh. Matanya nggak kelihatan sebelah lagi Jer. Matanya juling, yang kanan kemana, yang kiri kemana. Gue lihatan ini, kok anak-anak demen dia ya. Jadi gue tapi aku nggak otoriter jadi orang. Dari awal aku tidak otoriter. Jadi nggak mau kementang-mentang aku bilang enggak gitu, enggak aku. Jadi tanya lagi lama gitu. Akhirnya sepakat banyak semua yang bilang Romo Yus. Aku kebetulan itu ketuanya satu anak yang paling bagus bikin laporannya. Aku pinang pastor. Semua kegiatan Thomas dia bikin satu buku bagus sekali. Jadi aku bilang Romo baca ini seminggu. Kalau Romo oke, seminggu aku datang kita jadi gitu. Jadi akhirnya jadi sekarang udah hampir 20 tahun. Nyesel nggak punya moderator kayak Ai? Kagak lah. Untung ada dia. Kalau Thomas bisa berkembang sampai hari ini, itu karena Romo Yus. Enggak lah. Nah, ya, jujur apa? Ada jendela jiwa kalau nggak Romo Yus, mana mungkin, bener nggak? Mana mungkin jendela jiwa Ibu Cun uber begini, nggak bakalan. Super duper sibuk, tapi dia yang mau. Makanya orang-orang belum pulang, dia udah pulang. Berangkat dia selalu haeho hari Kamis. Jadi dia prioritaskan
Jendela Jiwa. Bisa nangkep ya? Udah 186 episode. Nah, lanjutan dari situ kan penampilan saya waktu itu kan lusuh ya, kurus, lusuh, matanya juga nggak balance ya. Ketika itu karena macet Jumat pertama, saya tinggal mobil di sebuah pom bensin gitu ya. Terus saya naik ojek ke salah satu kantor itu. Pas yang Kristen Protestan ngundangnya pendeta Gilbert. Nah, Anda lihat sendiri penampilan pendeta Gilbert sama saya kan bagaikan langit dengan bumi ya. Outfitnya aja kalau dihitung pasti udah beda harga tuh. Outfitnya pakai apanya, jamnya dan sebagainya. Nah, ketika saya masuk ke kantor itu, security itu mas saya galak. Karena penampilan saya jelek gitu, lusuh. Ada urusan apa Pak? Oh saya mau kebaktian Katolik di situ. Bapak siapa? Saya romonya. Oh coba tolong buka tasnya. Wah diperiksa sama dia, ini apa ini apa. Jadi saya dipasang wajah serem sama dia. Pas yang bersamaan pendeta Gilbert turun naik Alphard. Cus pintunya kebuka sendiri, pakai baju bukan jas tapi yang kemeja lengan panjang, terus ada ini apa yang buat ngiket ganjel perut tuh apa namanya, suspend atau apa ya, suspender ya. Ya, nah, pokoknya keren ya. Ya romo-romo lusuh kayak Romo Kosma sama saya sih jauh lah ya kan, keren gitu penampilannya. Nah itu satpam sama pendeta Gilbert, oh silakan Pak Pendeta, langsung masuk dia. Saya nggak ada persoalan dia naik Alphard ya, karena memang pendeta terserah lah dia mau punya mobil apa, kan makin bagus mobilnya maka keyakinannya adalah dia makin diberkati Tuhan. Jadi kalau jemaat ikut pendeta yang mobilnya bagus, kita bener ikut pendeta yang kayak gini karena dia diberkati Tuhan. Tapi kan standarnya Romo kan Avanza, standarnya Avanza. Sekarang Paus juga makin turun lagi standarnya ya kan. Sekarang kalau kita mau punya Innova disangkain sama Paus ya kan ya. Tapi buat saya nggak ada soal kepemilikan. Yang persoalan adalah ketika pulang kita ketemu, Pak Pendeta, Pak Romo, karena pernah di RCTI kita bareng lah syuting mimbar agama gitu ya. Terus kita salaman, dia pulang naik Alphard lagi, saya kan mau turun naik ojek gitu ya. Nih orang Katolik yang nganter saya nih komentar, wah Romo, Pak Pendeta Gilbert lebih diberkati daripada Romo. Saya yang tadinya pulang mau baik-baik, saya omelin tuh ibu, saya bilang, maksud lu apa dia lebih diberkati? Apakah yang naik ojek kalah diberkatin Tuhan daripada yang naik Alphard gitu? Maka ini kadang-kala kita termakan yang namanya teologi kemakmuran. Kita disayang Tuhan kalau kita mendapatkan sesuatu yang secara fisik material kita rasakan sebagai sesuatu yang bagus buat kita. Sakit sembuh, miskin jadi kaya, lalu nggak punya jabatan apa-apa, kesepian lalu menjadi terhormat, punya jabatan. Kita lalu berkata, oh dia diberkati. Maka saya kalau di mana-mana selalu mencoba menyeimbangkan ya, supaya konsep berkat ini menjadi benar. Jangan sampai kita cuma menganggap, wah itu yang salaman sama Paus dia diberkatin ya, lalu kita merasa kecil hati. Nggak gitu kalau menurut saya. Untuk menanggapi kadangkala dalam berhadapan dengan persoalan hidup kan kita mencari Tuhan ini maksudnya apa. Kadangkala ya ada yang harus kita bawa mati juga ya. Cerita mukjizatnya tadi belum selesai. Mukjizat yang mana? Di sono. Oh di GBK ya. Oh soal hujan itu ya. Oh seluruh dunia udah tahu saya kira. Yang suruh siapa itu? Ya sebetulnya itu kan juga saya ketar-ketir, ini gimana kalau hujan nih semuanya. Udah mendung, memang mendungnya udah bener-bener awan gelap gitu. Romo Kosmas kemarin posisinya di mana ya? Gree tapi dapat hujan dong harusnya ya. Sempet pakai mantel kah? Oh hujannya belum sampai ke situ. Banyak yang udah pakai jas hujan. Tapi ketika saya melihat itu, pas kebetulan 3 uskup datang kan, saya bisik langsung kepada Bapak Uskup Cornelius yang Medan itu. Bapak Uskup, ini mau hujan bagaimana? Ya sudah, kamu ajak itu doa 10 kali salam Maria, semuanya 1 GBK. Oke, atas perintah Bapak Uskup kan. Dan saya kira
itu menjadi sesuatu yang apa ya, kita acara sebelum paus datang kan saya harus mempertahankan mood orang supaya bahagia, nggak bosen nunggu. Anda harus ngerasain tuh 4 jam duduk di situ, kursinya nggak enak. Itu semula Duta Besar Vatikan, Nuncio itu waktu rapat-rapat awal, dia no artis, no singer, no dancing, pokoknya nggak boleh ada apa-apa selama nunggu paus datang. Only rosary, only rosary. Mati gua 4 jam rosario. Kan saya seksi acara primes, jadi sebelum misa itu tugasnya Romoyus. Cuma Duta Besar Vatikannya udah bilang only rosary. Gimana rosario kan saya paling lama rosario 30 menit ya, 30 menit. Aduh, langsung saya naik banding aja ke kardinal. Bapak Uskup, ini gimana ini? Ya sudah, Romo atur aja, kata dia begitu. Dengan backup Bapak Uskup ya udah saya atur ini dan itu dan sebagainya. Leodra bisa nyanyi, terus beberapa penyanyi lain dan sebagainya. Buat saya pada saat itu ketika 4 jam itu ada peristiwa mau hujan, itu saya kira suatu peristiwa iman juga lah ya. Tapi ada yang langsung bales ketika ada video mukjizat 10 kali Salam Maria, ada yang langsung broadcast Mbak Rara ya. Mbak Rara katanya ada di luar GBK. Pawang hujan itu, pawang hujan. Terus langsung dibantah oleh panitia, kita langsung membantah, kita nggak pernah sama sekali sedikit pun ngundang pawang hujan ke GBK. Sama sekali nggak ada panitia yang mengadakan itu. Karena ini kadangkala ya, kita ingin mencoba, ada orang-orang yang kayaknya nggak ikhlas kalau kita dapat peristiwa iman, kita berdoa bersama, 2 atau 3 orang berkumpul berdoa saja itu Tuhan hadir. Ini apalagi satu GBK berdoa ya. Maka saya kira ada orang-orang yang nggak ikhlas. Bunda Maria juga semakin dihormati ya, dan orang Katolik semakin teguh imannya gara-gara itu. Jadi menurut saya penegasan saya itu. Tapi habis itu ada yang protes, kan habis itu puanasnya pol tuh. Wah, Romo Kosmas sering ngerasain tuh di daerah di sekitar lapangan bola tuh puanasnya pol. Terus ada yang bilang sama saya, Romo tadi harusnya Salam Marianya 5 aja, 10 kali Salam Maria kebanyakan, jadi puanasnya pol, kata dia gitu. Wah, nanti Tuhan marah, saya bilang, kalau dikurang-kurangin. Saya dulu mewawancarai Uskup Suharyo ya, ketika beliau masih menjadi Bapak Uskup di Semarang ya, terkait penderitaan dan kematian ya. Terus Bapak Uskup Suharyo itu bilang, ada 3 hal yang akan menguatkan kita ketika kita harus berhadapan dengan penderitaan yang berat buat kita ya. 1 itu nanti akan membuat kita bisa sembuh, bisa berhadapan dengan itu adalah waktu. Jadi waktu itulah yang nanti akan membuat kita kuat dengan sendirinya. Belum tentu selesai, tapi dengan berjalannya waktu sebetulnya itu nanti kita akan diberi kekuatan-kekuatan untuk menjalani itu. Yang kedua itu adalah ketika kita punya saudara atau sahabat atau komunitas yang kuat. Ketika kita punya saudara, sahabat, komunitas yang kuat, ketika kita menghadapi penderitaan, itu biasanya juga kita akan bertahan kuat untuk menghadapi itu semua. Maka saya kira selalu Bucun kalau ngomong berseru di mana-mana ya, nanti bisa ditegaskan, punya komunitas itu penting. Karena ya buat saya bener ini. Karena ketika kita sendirian beda loh. Kenapa Korea Selatan kasus bunuh diri itu banyak sekarang? Dulu ketika miskin, Korea Selatan itu kasus bunuh dirinya sedikit. Miskin itu negara agraris pada zaman itu. Tapi sekarang ketika Korea Selatan menjadi negara kaya, dengan Hyundai-nya, dengan Samsung-nya, dengan drama Korea, dengan K-pop-nya, dengan operasi plastiknya, kan ekonominya jadi bagus tuh. Itu ternyata kasus bunuh dirinya meningkat.
makin kaya malah kok bunuh dirinya banyak. Ketika miskin kok bunuh dirinya sedikit. Selidik punya selidik, itu ternyata ketika miskin itu orang Korea biasa hidupnya 3 generasi. Opa oma, ayah ibu, anak tinggal dalam satu rumah. Miskin tapi ikatan keluarganya solid, itu bunuh diri sedikit. Tapi ketika kaya, anak-anak muda Korea itu nggak pengen tinggal sama papa mama dan opa oma, pengennya sendirian di apartemen. Maka ketika mereka stres dengan persoalan hidupnya, ketika nggak punya saudara dan sahabat yang menemani dia, nggak ada yang nemenin makan, nggak ada yang ngajak berdoa, nggak ada yang ngomelin ya, itu juga penting karena ada yang negur ngomelin. Itu ternyata ketika sendirian loncat apartemen mati gitu loh. Maka menurut saya kayak Anda begini ya, rajin datang ikut acara ini dan itu bagus, punya komunitas. Kalau Anda pernah nonton viral khotbah saya tentang ikan koi, pasti Anda inget lah ya. Jadi ciri-ciri ikan koi yang sehat itu adalah ketika dia masih mau ikut acara komunitas ya. Ikan koi yang sehat kalau dilempar pelet makanan dia langsung terus berenang bersama teman-temannya. Tapi ikan koi yang mau mati itu biasanya menyendiri di bawah, langsung mendelep ke bawah sendirian aja. Maka ahli ikan koi bilang sama saya, Romo itu ikan koi yang mau mati, sudah sakit. Romo harus pisahin, kalau enggak nanti nular ke yang lain penyakitnya. Sedangkan yang masih sehat pasti akan bersama-sama gini nih ya. Maka kalau ada umat yang enggak suka diajak ke komunitas, enggak ada yang suka diajak ke lingkungan, enggak usah dikasih ayat kitab suci, enggak usah. Ceritain aja ciri-ciri ikan koi yang sehat dan ciri-ciri ikan koi yang mau mati. Kata Romo Yus, lu renungkan cerita ini. Maka tipe kayak Anda gini nih, yang masih suka ikut kayak gini ya, ikut komunitas, lingkungan, feeling saya Anda matinya masih lama loh. Tapi kalau Anda sudah diem aja. Ibu saya waktu masih jadi lansia sehat ya, itu selalu bilang, manggil saya kan nama kecil, Dut, kan saya panggilannya Endut waktu kecil itu. Dut, aku diajak lingkungan ziarah. Kemana Bu? Karena saya pernah bilang sama ibu saya, Bu, pokoknya selama ibu masih sehat, ibu ikut kemanapun nanti aku yang biayain. Aku bilang gitu kan. Kemana Bu ziarahnya? Ke Kanada. Wih, mahal dong dalam hati saya. Berapa dolar Bu? Enggak pakai dolar kata dia. Kanada mana? Oh, Gua Maria Rangkas Bitung, Kanada. Oh, kalau Kanada, Gua Maria Kanada doang sih, satu lingkungan juga gua bayarin bisa, saya bilang begitu. Terus akhirnya loh, kemana-mana ikut waktu masih sehat, termasuk ke Surabaya, pergi Haeho ya, waktu itu ikut juga di kereta gitu ya. Tapi ketika ibu saya udah diajak tapi lalu bilang, aku di rumah aja ya, aku nonton dari YouTube aja. Terus sendiri, terus nggak mau kumpul-kumpul. Wah, ini kan koi yang mau mati nih dalam hati saya. Udah maunya menyendiri gitu ya. Nah, menyepi sendiri dan nggak kuat. Nah, bagi saya kekuatan kita dalam menghadapi harapan itu kelihatan ketika kita ada saudara, ada mungkin memang sakitnya itu nggak kepalang gitu ya, dan memang sakitnya parah. Mungkin juga kita tahu kita mau mati ya. Tetapi ketika kita punya saudara sahabat itu lain melewatinya. Nah, yang terakhir kata Bapak Uskup itu iman ya. Kita punya iman bahwa Tuhan gak meninggalkan kita sendirian. Dan kalaupun kita gak bisa mendapatkan mukjizat kesembuhan atau apapun, orang beriman itu percaya ada surga. Dan saya jadi ingat khotbah seorang ya, membedakan antara iman yang besar dan iman yang benar. Kalau Anda pernah dengar ya, iman yang besar tuh gini. Ketika kita sakit, ketika punya problem, ketika kita mungkin susah hidupnya ya, kesulitan ekonomi, iman yang besar itu adalah Anda gedor Tuhan terus, berdoa, minta mukjizat, ziarah, novena, lakukan dengan kekuatan iman. Itu iman yang besar. Tapi kita harus punya juga iman yang benar. Iman yang benar itu adalah ketika
kita nggak bisa lepas dari salib itu dan harus kita bawa mati seperti Yesus, maka kalimatnya adalah bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Itu iman yang besar. Maka ketika kita menghadapi ini dan itu, yang mana yang lebih bagus? Iman yang besar atau iman yang benar? Dua-duanya harus kita punya. Jadi ketika kita berhadapan dengan persoalan kita, iman yang besar kita gedor-gedor hati Tuhan terus sampai Tuhan kasih itu. Tapi kalau titik tertentu kita sadar memang bukan ini jalannya, kita harus ikhlas juga ya. Maka kembali ke tadi pengalaman ibu saya menggedor hati Tuhan minta mukjizat, tapi juga saya bikin misa requiem, buku misa requiem untuk ibu saya ya. Maka bukan berarti saya mengatakan nggak ada harapan ya, tetapi bagi saya hidup di dunia ini kan ya tadi, siapa sih yang nggak pernah mengalami penderitaan dan salib. Mungkin kita romo-romo nih salibnya lebih dikit daripada Anda yang menikah loh. Maka saya kalau ada reinkarnasi lahir lagi ya, saya tetap mau jadi romo loh. Karena jadi suami-suami itu biasanya lebih cepat mati daripada istri. Itu satu ya. Dua, pusing cari duit ke sana kemari. Wah, naik ojek ya, dari Bekasi naik motor, udah gitu kena pinjol. Aduh, bikin sakit kepala loh. Kemarin ada penyuluhan buat romo-romo tentang pinjol. Ya sebetulnya buat kita-kita sih nggak mungkin lah kita kena pinjol sebetulnya romo-romo ya. Tapi ini bagaimana umat itu harus ditolong ketika berhadapan dengan itu. Karena kalau romo-romo kayak kita gini ya, nggak ada romo yang mati kelaparan, nggak ada. Di Jakarta apalagi ya kan, yang ada mati stroke. Umatnya terlalu baik, kasih kita makanan enak terus. Anda kalau kasih makanan romo pasti dienak-enakin deh, pasti ya. Seperti bapak ibu saya, kita anaknya makan nasi sama garam. Pas giliran tugas kirim dahar kepada romo, itu bapak ibu saya motong ayam, mau beli daging babi, dimasakin buat romo di paroki. Ada romo paroki ketahuan oleh umat, dia ngomong sih salahnya, dia di mimbar lagi khotbah, dia ngomong saya paling suka makan daging RW. Daging RW itu daging anjing ya. Apa yang terjadi? Senin dikirimin daging anjing, Selasa daging anjing, Rabu daging anjing, seminggu daging anjing terus, darah tinggi. Ya. Seminggu kemudian dia menggonggong. Iya. Tapi buat saya romo kan nggak ada yang mati kelaparan. Sakit pun tinggal masuk karoles, tanda tangan VIP, ya kan? Suster-suster berebut pegang-pegang kita. Ya. Ya, itu kalau jadi romo. Kalau jadi suami kan mikir asuransinya, kalau pakai BPJS ya ditelantarkan atau telat dan sebagainya. Kalau Anda punya duit suami-suami di dompet tinggal 100.000, punya anak 2, sakit kepala loh. Ya 500.000 lah itu sakit kepala lo, nggak punya tabungan. Tapi kita romo-romo ini 100.000 nggak ada soal gitu loh. Karena ya sudah ada semua gitu. Maka menurut saya kalau penderitaan itu sekarang saya kira salibnya Anda yang berkeluarga ya. Minta maaf saya harus mengatakan salibnya berkeluarga itu lebih besar daripada kami-kami yang menjadi high quality happy jomblo forever. Kalau menurut saya kan hidup manusia itu kan ada grafiknya ya. Grafik ketika kita masih beranjak naik gitu ya terus, dan ada di titik kita pernah berada di titik puncak kehidupan ya. Tapi suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, kita semua harus masuk fase gerakan turun. Nah sebagian besar yang di sini kan udah mulai fase gerakan turun nih. Rizal umur berapa? 53. Saya gocap tahun ini pas 50. Mungkin ya umur-umuran saya Bapak Uskup pokoknya kasih tugas-tugas berat ke umuran saya, umuran 45 sampai 55. Mungkin itu momen puncak-puncaknya seorang romo misalnya ya. Tapi juga kan saya harus ikhlas. Suatu hari nanti saya akan masuk fase gerakan turun dan mungkin nggak dipakai lagi ya. Mungkin ini pas paus datang aja, saya pas umurnya 50.
Mungkin nanti suatu saat ya saya udah pakai paus berikutnya datang, saya udah pakai tongkat, ya mungkin nggak kuat, atau jangan-jangan pausnya Paus Justinus I, saya nggak tahu, ya kan? Kita nggak tahu ya. Umur 83 gua datang ke Indonesia, ya kan? Dadah. Nah, siapa tahu, ya kan? mimpi ya. Nah, kita harus ikhlas. Maka sekarang ini di komunitas saya di Samadhi itu bagi saya komunitas yang mengingatkan saya tentang hidup secara sempurna. Di sana ada frater umur 20-an, calon romo. Di sana ada romo yang lagi aktif dari umur 30-an sampai 50-an ada. Yang lagi punya jabatan ketua ini, direktur ini, ya itu ada. Tapi juga ada Romo Bucun tahu ya kan, panti rumah jomponya romo-romo. Di situ Wisma Geria Para Rasul. Untuk nanti kalau kita udah pensiun, udah tua, nggak bisa berkarya, kita sudah sakit-sakitan, itu dirawatnya di Samadhi di tempat saya. Maka mumpung sekarang saya jadi direktur Samadhi, gua renovasi tuh rumah. Kamarnya saya bikin yang gede, kamarnya aja luasnya 5 kali 8 meter. Sendirian loh, ya kan? Terus TV-nya aja 65 in, satu romo. Internet unlimited. Wow. Pokoknya kalau udah tua ya udahlah, pokoknya nikmati kamar itu karena memang ada fasenya. Maka saya sekarang ini, saya mungkin lagi sehat-sehatnya, saya harus merawat romo-romo yang sepuh dengan penuh cinta kasih. Itu tugas saya. Kenapa? Gereja-gereja di Jakarta ini sekarang bisa ada gereja ini, gereja itu. Kan kalau umuran saya terima jadi, udah ada. Ya, ini gereja walaupun harus direnovasi menurut saya. Ya, ini romo-romo muda terima jadi, udah ada gereja ini. Ya, udah ada izinnya dan seterusnya. Tapi pendahulu kita, romo-romo yang sudah meninggal, romo-romo yang udah sakit-sakitan, itu yang berjuang itu dari nol, nggak ada apa-apa sampai ada gereja ini. Nah, saya harus merawat dan menghormati mereka-mereka yang sepuh. Tapi saya juga harus baik-baikin yang muda. Maka kalau saya punya duit, ya, saya suka traktir frater. Kalau duitnya dikit, ya somai, mie tek-tek, ya, nasi goreng gerobakan di depan. Frater itu kan yang penting kenyang, enak itu nomor 2. Yang penting kenyang. Nah, atau kalau duitnya agak banyak, ya sushi teh, sushi hero gitulah ya. Kalau duitnya agak banyak, Romo Kosmas bingung, sushi hero itu apa ya? Nah terus saya selalu bilang pas lagi makan bareng frater, saya selalu bilang, frater, di dunia ini nggak ada makan siang gratis. Ada Romo Prabowo kata dia. Oh ya kan belum. Nanti kita buktikan benar ada makan siang gratis apa enggak. Oh jadi Romo pamrih sama kita. Iya saya pamrih. Apa Romo pamrihnya? Tolong nanti kalau saya sudah tua, tolong saya dirawat baik-baik. Saya bilang, dorongin kursi roda saya diajak pergi ke sana lah kemari gitu ya, yang menghibur kita. Oh siap komandan, dia bilang. Karena saya sangat menyadari kita nggak bisa berjaya terus hidup ya. Suatu saat kita udah naik tangga aja udah susah gitu. Maka menurut saya kesadaran bahwa kita juga suatu saat, kan kitab suci bilang waktu masa muda kita bisa pergi kemanapun kita mau. Tapi ketika kita sudah tua, kita akan diikat pinggangnya dan pergi ke tempat-tempat yang orang lain bawa gitu. Bukan kita maunya kemana. Ada Romo udah stroke ya, udah meninggal Romonya ya. Itu maunya ya tetap maunya. Dia sama sopir pergi, udah tahu dia stroke gara-gara kebanyakan makan kikil sama gulai otak di restoran Padang. Itu kan kolesterol tinggi. Nah setiap kali dia lewat restoran Padang udah stroke, udah meler gini ya. Dia tutup Romo, tutup restorannya. Artinya dia tetap keras kepala pengen itu. Maka nasihat saya untuk Anda yang punya anak cucu ya, jangan galak-galak sama anak cucu, jangan judes-judes ya. Nanti kayak yang Bucun ceritain, tuanya kesepian ya, nggak boleh gitu. Jadi mumpung sekarang kita masih dikaruniai umur ya, saya kira kita juga harus ya menyayangi anak-anak, cucu-cucu kita.
Ya supaya nanti masa tua kita juga bahagia ya, bukannya pamrih ya, tapi itu siklus kehidupan yang memang harus begitu ya. Sehingga lalu regenerasi itu pasti suatu keharusan. Ini terkait regenerasi dalam gereja ya. Ada beberapa paroki melakukan regenerasinya dengan cara yang ekstrim. Contoh paroki Kemakmuran ini katanya pengurus yang bukan berasal dari paroki ini silahkan mundur. Bukannya mau jahat sama yang dari luar paroki, bukan. Tapi mungkin romo parokinya, dewannya pengen umat-umat sini tuh pada keluar. Ayo yang muda-muda ya selama ini pada ngumpet lalu pada keluar gitu loh ya, muncul lah. Kalau soal muda kan pasti Kemakmuran udah gak muda-muda amat lah menurut saya. Ini potret gereja tua sebetulnya ya, tetapi ya pasti ada lah yang umuran 40, 30, ada yang caranya begitu. Ada lagi yang caranya bikin peraturan yang bisa menjadi pengurus di gereja maksimal umurnya 52. Entah dapat wangsit dari mana tuh romo, pokoknya 52. Nah yang 53 ke atas kan tersinggung. Gua masih kuat 53 ke atas, ya Rizal aja 53. Maksudnya kalau di paroki itu Rizal udah gak bisa jadi pengurus. Itu cara ekstrim untuk memunculkan yang muda-muda untuk menjadi pengurus di gereja. Tapi inti dari regenerasi sebetulnya jangan takut melakukan pembaharuan sebetulnya. Gereja Katolik itu kadangkala harus berada di tegangan antara tradisi dengan pembaharuan. PD-PD karismatik kayak gini, wah ini Ibu Esther, Ibu Meike dan Ibu Cun ini saksi kehidupan bagaimana nggak selalu diterima toh, ya nggak selalu diterima. Tahun 60-an mereka 65, 66 ya, ketika ada Pastor O'Brien atau siapa itu dulu ya, memulai sampai sekarang pun sebetulnya masih ada penolakan ya. Nggak semua orang, tapi nggak apa-apa, emang nggak semua orang harus pakai cara karismatik. Kalau prinsip saya sebagai gembala ya, saya harus menggembalai semua aliran rohani apapun, cara berdoa apapun. Saya harus melayani itu. Dulu saya ajarin itu kepada calon romo di Jogja. Di Jogja itu ada Yesuit, ada OFM, ada kalau CCM nggak di sana ya romo ya, di Filipina ya. Ya, ada Projo Surabaya, Projo Bandung, Purwokerto, Jakarta, Projo Semarang. Saya bikin pertama kalinya di asrama misa karismatik. Hari Minggu pagi, 100 frater masuk pakai jubah ke kapel, pakai lagu karismatik. Teman-teman saya pada pinter main musik, saya nggak bisa main musik. Maka saya jadi WL, worship leader. Wah, baru lagu pembukaan ya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Baru lagu pembukaan begitu, 50 frater keluar dari kursi, jengkeng, dia pergi keluar. Itu bukan Katolik kata dia. Keluar, mereka naik sepeda, pergi ke gereja sebelah. Gereja Banteng, namanya paroki Banteng di situ. Nah yang 50 lagi yang masih di dalam, ada yang sikapnya begini. Nggak ikut nyanyi, cuma nggak keluar juga, tapi hanya mengamati dengan sinis. Terus ada sikap yang kedua, pengen ikut tapi masih belum biasa. Kalau istilah orang Jawa bilang wagu, wagu tuh canggung. Jadi kau sahabatku kau, mari kita angkat tangan kita, gini-gini aja gitu kan. Tapi yang level lain, wah udah kayak orang kemasukan roh gitu kan. Kau saudaraku, kau. Nggak usah. Maksud saya ternyata di gereja Katolik tuh ada yang anti ya, ada yang mengamati dengan sikap sinis dan hati-hati ya, ada yang pengen mulai masuk ya, ada juga, ada yang sudah menikmati dengan cara itu ya, banyak juga. Jadi sikap paling benar adalah kita jangan saling merasa lebih baik dari siapapun. Yang karismatik nggak boleh merasa lebih Roh Kudus daripada yang doa rosario ataupun doa-doa lain. Sedangkan yang mungkin Legio Maria nggak usah merasa paling Katolik dibandingkan yang karismatik. Jadi menurut saya Tuhan juga saya kira mengizinkan ya berbagai warna-warni ya. Pembaharuan itu saya kira harus. Sekarang ini di tempat saya samadi itu ya,
kemarin ada final lomba band OMK Katolik se-Indonesia ya. Jadi memang saya ingin memunculkan lagu puji syukur sama Mada Bakti nyanyiin pakai band. Wah, itu Yerusalem, Yerusalem, pakai drum gitu. Bagus juga saya bilang lagu Yerusalem. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, tapi dengan gaya yang gaya band anak muda gitu. Kalau enggak anak muda kita hilang loh. Syukur ada kayak Thomas, ada Thomas 1, Thomas 2 muda-muda. Elizabeth ada apa dulu ya? Emma Gode. Komunitas lain pasti ada yang syukur kepada Allah. Anda mau tahu, bisa GPCC ya, Jakarta Praise Christian Community, sekali kebaktian itu 6.000 anak muda usia 18 sampai 35. Ya, bisa mereka di Hotel Pullman, bisa di Kokas, bisa di Gandaria City, sekarang Alam Sutra. Ya, itu katanya 20% yang datang ke situ anak muda Katolik. Entah yang sudah nggak ke gereja lagi, apa? Lebih. Ya, entah udah nggak ke gereja Katolik lagi atau sebetulnya masih ke gereja Katolik cuma jajan firman di sono gitu loh. Maka ini kan yang sebetulnya kalau kita nggak memberi peluang untuk regenerasi pembaharuan ya. Ya saya kira kan ini pembaharuan ya, ada layar di sini ya. Sekarang kalau saya udah nggak pakai layar, saya pakai Videotron. Ya, ya beda dikit ya. Romo Kosmas, Selipi masih pakai layar atau pakai layar? Oke, dalam waktu dekat ganti dia. Ya. Tapi kan tergantung Romonya punya semangat pembaharuan atau enggak ya. Maka buat saya pembaharuan itu bukan cuma soal karismatik ya, tapi bagaimana suasana hidup menggereja, cara berkhotbah Romo ya, itu juga pembaharuan. Sikap dewan paroki jangan lagi klerikal, yang paling tinggi pastor, dewan paroki, seksi, ketua lingkungan, itu ada kayak semacam struktur klerikal. Enggak, sinodal. Paus kita itu kan benar-benar mengatakan mari kita kikis budaya klerikal dalam gereja, maka harus sinodal bersama-sama sehingga sejajar di dalam gereja. Itu juga pembaharuan. Sampai ada perempuan, ibu-ibu baca jadi lektor-lektris di mimbar, itu menurut saya juga pembaharuan. Dulu-dulu mana bisa Anda yang bukan tertahbis naik ke panti imam, nggak ada cerita. Bapak-bapak naik bisa, ibu-ibu naik akhirnya bisa juga. Dulu nggak bisa. Di sini ada prodiakon perempuan nggak di Kemakmuran? Ada, puji Tuhan. Kalau nggak saya khotbahin soalnya. Jadi pernah ada rekoleksi prodiakon, isinya lelaki semua. Terus saya tanya, Pak, kemana ibu-ibu prodiakonesnya? Kok nggak ada? Oh Romo, di paroki kita tidak akan boleh ada prodiakon perempuan, tidak akan boleh ada. Terus saya kejar, kenapa? Terus ada bapak-bapak yang dengan angkuhnya menjawab begini, Romo, ibu-ibu itu kan menstruasi. Saya langsung pusing, apa hubungannya pelayanan prodiakon dengan menstruasi? Jadi karena menstruasi itu ibu-ibu nggak boleh naik ke altar. Itu namanya menajiskan bait Allah. Kata tuh bapak. Terus saya langsung emosi kan, saya naik darah langsung. Saya bilang, Pak, bapak baiknya pindah ke Syria, bapak masuk ISIS, saya bilang. Cara pikir gereja Katolik nggak kayak gitu. Masa gara-gara faktor biologis yang nggak diminta, itu kan natural dari sononya, ibu-ibu ya harus berdarah gitu kan. Masa Anda menganggap lelaki lebih pantas naik ke panti imam daripada perempuan? Terus saya tanya, emang punyanya bapak masuk kemana? Saya tanya. Itu juga jadi najis Pak, saya bilang begitu. Saya sampai emosi kayak gitu loh. Apalagi saya nggak tahu punya bapak dipakai kemana aja, saya bilang begitu. Cuma bedanya nggak berdarah kan, saya bilang. Nggak bisa gitu pola pikir kita. Ya, dokumen gereja yang mengizinkan awam perempuan lelaki ikut bagi komuni boleh, itu udah sejak tahun 1972.
Tapi pada tahun 2000 sekian belas itu di Samadhi 2018 2019 masih ada pola pikir laki dan perempuan itu nggak selevel dalam gereja. Itu sudah nggak bisa menurut saya. Paus kita ini sangat clear tentang hal itu. Kepada heboh tentang Paus memberkati pasangan sejenis. Kan Paus ngomong juga, bukan secara hukum gereja meresmikan pernikahan sejenis, enggak. Tapi memberkati pribadi yang punya kecenderungan seks sejenis, itu semua orang berhak mendapat berkat Tuhan. Semua orang berkat dan setiap dari mereka harus diterima di dalam keluarga. Itu Paus kita tuh sangat jelas tentang hal itu. Cuma orang memahaminya Paus kita mensahkan, memberkati secara sakramen pernikahan sejenis. Bukan begitu, tapi semua orang berhak dapat berkat Tuhan, termasuk gay dan lesbian, ya. Lalu tapi kan yang cocomeo, yang kritik kan banyak. Sekarang pertanyaannya, kalau saya ke Cipinang, ada pengedar narkoba kelas kakap orang Katolik, pengedar narkoba Katolik, berlutut depan saya berkatin, dia bertobat. Anda marah nggak saya berkatin pengedar narkoba di Cipinang? Enggak kan? Sekarang pertanyaan saya, lebih jahat mana? Pengedar narkoba atau orang yang dari genetiknya, dari sononya lesbi dan gay? Lebih jahat mana perbuatannya? Pengedar narkoba absolutely lebih jahat. Dia bikin anak Anda mati, dia bikin cucu Anda nggak punya masa depan karena mengedarkan narkoba. Orang Katolik. Cuma ketika mereka lesbian dan gay minta berkat, kita langsung, Nah saya kira prinsip spiritualitas Paus Fransiskus ini sangat jelas. Jangan pakai logika menyingkirkan orang. Kita harus pakai logika penerimaan. Semua orang itu setara, nggak ada siapapun yang lebih tinggi. Paus kita itu, kenapa vibrasi getaran spiritual beliau ya itu sangat kuat sekali ya, bukan cuma dirasakan oleh orang Katolik loh, yang Protestan, yang Islam pun itu merasakan vibrasi getaran spiritualnya Paus ini nih sangat kuat karena dia punya apa? Kasih yang begitu besar ya, mercy, belas kasihnya itu nggak bohong-bohongan gitu, nggak yang tiba-tiba ganti Innova karena mau ke GBK doang gitu kan ya. Kalau Paus kita kan memang ditawarin Alphard nggak mau, ditawarin Foxy nggak mau, lalu akhirnya mau ditawarin mobil saya juga harusnya bisa ditawarin tuh, mobil saya kecil tuh ya. Cuma akhirnya ya ketemunya di Innova di titik tengahnya. Di Papua Nugini lebih kecil. Apa itu di Papua Nugini ya? Lebih kecil mobilnya. Raize lebih murah lagi, mungkin setengahnya Innova tuh. Innova yang dinaikin Paus tuh bisa 480 atau 500-an sekian. Raize 200 sekian harganya. Di tim-tim pakai itu Toyota Sienta itu makin kecil lagi. Ya di Singapura dia naik Ioniq ya, Ioniq 5 atau apa ya. Cuma kalau ditanya dia lebih bahagia naik Singapore Airlines, Garuda Airlines, PNG Air ataupun Air Delhi ya, atau naik Hercules ke Vanimo, kayaknya feeling saya beliau paling bahagia tuh ke Vanimo. Karena di sana ada misionaris orang Argentina yang melayani di pinggiran terpelosok di Papua Nugini, karena dia surat-suratan, suatu saat saya akan mengunjungi kamu di Vanimo. Dia sampai ambil pesawat Hercules ke Vanimo itu, walaupun protokolernya Vatikan mengatakan jangan, tapi Paus kita tetap kekeh, saya mau ke Vanimo. Jadi menurut saya Paus kita ini mengajarkan banyak hal, vibrasi rohaninya ya, getarannya itu kuat sekali. Walaupun uskup-uskup Indonesia sebetulnya mengatakan begini, sebenarnya kalau boleh milih awalnya kita lebih memilih yang datang ke Indonesia itu next Pope, jadi Paus berikutnya. Supaya apa? Dapat yang lebih muda. Kalau dapat yang muda, dia bisa ke Medan, dia bisa ke Pontianak, dia bisa ke Manado, dia bisa ke Flores, dia bisa ke Papua mungkin. Jadi kunjungan ke Indonesianya kayak dulu tahun 89. Tapi karena ini sudah sepuh,
maka ya Jakarta aja di Indonesia. Tapi menurut saya sayang kita melewatkan seorang paus yang dengan getaran spiritual yang begitu hebat, dan saya kira kita semua merasakannya ya. Demikian renungan penutup dari saya. Tepuk tangan dulu untuk semuanya.